Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan kabagas warasan saha kawilujengan sedayanipun. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin, yaitu di falsafah buder-buder budaya Jawa, yang isinya bener kang asale saka pangeran iku lamun ora darbe sifat angkara, murka lan seneng gawe sangsaraning liyan. Jadi benar yang berasal dari Tuhan itu apabila tiada sifat angkara murka dan tidak suka menyusahkan orang lain. Itu yang kang asale saka pangeran. Jadi maksudnya begini. Menurut pemahaman kami, makhluk malaikat dan iblis itu sebenarnya adalah makhluk ciptaan pangeran, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat bertolak belakang. Sebagai contoh, malaikat itu ciptaan pangeran kang duweni sifat bekti marang pangeran. Globalnya kan seperti itu. Jadi malaikat itu ciptaan pangeran kang ngajak bekti, ya. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mengajak berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kosok baline atau kebalikannya adalah sifatnya iblis, yaitu makhluk pangeran, titang pangeran kang ngajak mungkur marang pangerane. Jadi ngajak mungkur itu ya kata tidak berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tembung kosok balen untuk pemahaman kami. Jadi kalau yang mempunyai sifat angkara murka, fitnah, dahwen, jahil mentakil itu adalah sifat-sifat iblis yang ngejak mungkur marang pangerane. Tapi sebaliknya yang sifat kautaman, sifat tidak menyusahkan orang lain, membuat orang lain itu bahagia, itu adalah sifat-sifat malaikat. Seperti di dalam Khasanah Jawa juga tertulis, tresno marang sakpadha-padha kaya nresnani marang awake dhewe. Itu di Khasanah Jawa ada. Jadi kita dengan orang lain harus berbuat baik seperti mencintai pada diri kita sendiri. Terus mengapa seseorang itu suka berbuat baik, ada yang suka berbuat dahwen dan menakil, itu adalah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa ngeker hawa nafsu yang sifatnya seperti itu tadi. Fitnah, jahil mentakil, suka menyengsarakan orang lain, kita bisa ngeker. Kalau di dalam ajaran Jawa itu sembah hati. Yaitu pertama sembah rogo,
sembah cipta atau sembah hati, sembah jiwa, terus sembah kolbu atau rasa. Di dalam saudara-saudaraku muslim juga ada, yaitu sholat syariat, sholat torekoh, sholat haikot, sholat ma'rifat. Terus titik-titik sholat daim ada. Sebenarnya semua itu sama. Mung cara menerangkan saja berbeda menurut kemampuan kita masing-masing tahu miturut mletike daya pikir awake dhewe yang notabene adalah untuk menuju Sang Maha Pencipta, gitu saja. Di dalam pandangan kami, Allah Subhanahu wa taala itu adalah saya ibaratkan seperti angka 9. 9 itu berapa tambah berapa atau berapa kali berapa. Ada yang 3 kali 3, monggo. Ada yang 4 tambah 5, ada 8 tambah 1, atau 10 kurangi 1. Jadi banyak macam ragam yang sifatnya menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu di dalam butir-butir budaya Jawa pernah tertulis bahwa dadi sesembahane wong salam kabeh nganggo carane dhewe-dhewe. Itu ya. Dengan memakai tata carana sendiri-sendiri. Mungkin dari agama Hindu, Buddha, Kristen, atau Konghucu, atau beragama Islam, dia memiliki tata cara sendiri untuk manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Itu yang pernah saya katakan bahwa slogan di dalam burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah sholat syariat itu? Apakah sholat torekoh itu? Apakah sholat hakikat itu? Apakah sholat daim itu? Sholat marifat atau sholat daim? Ya mungkin akan saya terangkan pada video yang akan datang. Sebagai contoh saja, sholat syariat itu sholat sembah rogo. Rogo ini kan yang manembah. Kita melakukan sujud, rukuk, sholat sunnah dan sholat wajib itu termasuk sholat syariat. Dengan mensucikan diri tayamum atau dengan air. Maksudnya dengan air atau tayamum itu termasuk sholat syariat. Nah, apa sholat torekoh itu? Sholat hakikat dan sholat marifat dan sholat daim. Nanti akan saya bahas di video yang akan datang. Terus di dalam butir-butir budaya Jawa ini ada tertulis ing donya iku ana rong warna, sing darane bener ya kuwi bener mungguing pangeran lan bener saka kang lagi kuwasa. Maksudnya begini, jadi di dunia ini ada dua macam kebenaran, yaitu benar di hadapan Tuhan dan benar di hadapan yang sedang berkuasa sebagai orang yang punya jabatan. Terus ada yang menambah lagi dari pemahaman saudara-saudaraku yang lainnya, benar mungguh wong akeh ada. Jadi benar kangge wong akeh, bener kangge wong lagi kuwasa lan bener mungguing pangeran. Jadi ada yang seperti itu, monggo mawon. Tapi saya menerangkan bahwa ini adalah bener mungguing pangeran. Mungkin saudara-saudaraku sudah bisa mencerna atau memahami butir-butir yang terus dalam
Jawa ini. Jadi ada yang bener mungguhe wong akeh, orang kebanyakan monggo, terus ada bener mungguhe orang yang sudah berkuasa atau punya jabatan, atau bener mungguhe awake dhewe ada, terus ada benar mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini cukup sekian menurut pandangan kami. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kalau ada kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.